Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul dengan Teori Perkembangan Kognitif yang dicetuskan oleh Piaget dan Vygotsky. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget memberikan kontribusi besar dalam kajian perkembangan kognitif. Hasil-hasil eksperimen yang ia lakukan masih menjadi rujukan sampai sekarang. Setiap orang yang mempelajari perkembangan kognitif pasti akan mempelajari 4 tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Terkait dengan bagaimana anak membangun pengetahuannya, Piaget memiliki keyakinan bahwa anak untuk membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Ada 3 konsep yang digunakan Piaget dalam mendeskripsikan proses kognitif anak terbentuk. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga yaitu equilibrium. Yang pertama, asimilasi. Yang disebut asimilasi yaitu menempatkan informasi ke dalam skema atau kategori yang sudah ada. Yang kedua yaitu akomodasi. Yang dinamakan akomodasi yaitu proses perubahan struktur kognitif karena adanya hal-hal baru yang muncul dalam kehidupan, sehingga hal-hal tersebut bisa masuk akal. Yang ketiga yaitu equilibrium, merupakan mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Yang kedua yaitu menurut teori Vygotsky. Vygotsky banyak membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudut pandang beliau terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak diwarnai oleh lingkungan sosial budaya. Maka, pendekatan konstruktivisnya dengan konstruktivis sosial. Vygotsky beranggapan bahwa anak mengkonstruksi pengetahuannya dalam sebuah konteks sosial. Vygotsky percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk interaksi dengan orang yang ada di lingkungannya. Bahasa banyak membantu anak menyelesaikan persoalan yang dapat ia selesaikan. Pada teori Vygotsky terdapat 2 konsep yaitu yang pertama, zone of proximal development dan scaffolding. Yang disebut dengan zone of proximal development yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan scaffolding yaitu pemberian sejumlah bantuan yang diberikan pada anak dan seiring berjalannya waktu pemberian bantuan tersebut dikurangi dan memberikan alih tanggung jawab seutuhnya pada anak. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dapat kita ketahui ada zona di mana anak bisa belajar secara mandiri tanpa bantuan orang lain, dan di sisi lain apabila anak tidak mampu belajar dengan sendiri diperlukan bantuan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.